Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari sore hari ini? Ini adalah mata pelajaran terakhir untuk di hari ini ya. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat, semangat ya. Jangan sampai kendor untuk belajarnya. Karena memang kalau sudah jam terakhir seperti ini memang badan kita terasa lelah, jangankan kalian. Saya pun juga sebagai guru merasa lelah sekali. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam mempelajari kimia pada sore hari ini ya. Ini adalah jam yang ketiga. Dari pagi kita sudah belajar dan sampailah kepada jam yang ketiga ini, jam terakhir ya. Kemudian sebelum kita melakukan atau melaksanakan pembelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Saya minta tolong, mungkin karena ketua kelasnya berhalangan, Gita, minta bantu Gita untuk memandu doanya. Silakan Gita. Ya, baik Pak. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik. Terima kasih Gita. Terima kasih atas bantuannya. Anak-anak yang berbahagia, sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran pada sore hari ini, mungkin ada baiknya Bapak mengecek dulu kehadiran kalian di Google Meet ini. Yang pertama mungkin saya panggilkan Yuwita, ada Yuwita? Hero? Ya, ada ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita melaksanakan kegiatan yang lebih lanjut lagi, kita membuat aturan dulu atau memperhatikan aturan dalam menggunakan Gmail ini. Salah satunya adalah ketika saya berbicara ataupun teman-teman kalian berbicara, maka yang lain harus mematikan mic-nya atau mute ya. Seperti itu. Bisa dipahamin ya? Bisa ya? Ya, terima kasih. Kemudian sebelumnya Bapak pernah memberikan materi pada pertemuan pertama tentang ilmu kimia, tentang hakikat ilmu kimia. Di situ ada yang namanya kita akan mengenal, mungkin di SMP pernah dipelajari, tetapi hanya sekilas saja yang digabung dengan IPA. Di situ ada pertanyaan yang mungkin kalian masih ingat, itu apa saja bahan-bahan kimia di sekitar kita ya. Ada yang bisa menyampaikan apa saja bahan kimia di sekitar kita? Mungkin dari yang lain, dari selain kita, atau ada lagi yang Yuwita mungkin, silakan. Silakan. Ya, jangan terlalu banyak, satu saja, silakan. Cuka Pak. Oh, cuka ya, benar ya, cuka ya. Terus yang lain selain cuka ada lagi kira-kira? Teman-temannya yang lain? Sabun, benar ya, sabun itu berarti bisa sabun. Terus selain sabun yang biasa kita pakai apa namanya? Kalau sabun kan biasa pakai mandi nih. Kalau pakai mencuci baju apa kira-kira ya? Deterjen Pak. Oh, deterjen. Benar-benar deterjen ya. Terima kasih, luar biasa jawabannya ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita pada pembelajaran hari ini ya. Kemudian selanjutnya mungkin saya tanyakan ya. Apakah bahan-bahan kimia yang tadi itu yang disebutkan oleh kalian tadi itu berbahaya tidak ya dalam kehidupan kita ini? Ada yang bisa menyampaikan kira-kira berbahaya tidak ya? Tidak semua, Pak. Isma? Oh iya, tidak semua ya, tidak semua. Gimana? Ulangi. Tarian ya. Semuanya berbahaya. Tidak semua berbahaya. Tidak semua berbahaya ya. Oh iya benar ya. Coba Isma ulangi apa yang Tari sampaikan tadi. Tidak semuanya berbahaya, Pak. Oh iya, tidak semua berbahaya ya. Ya, jadi bahan-bahan kimia yang kita gunakan itu memang tidak semuanya berbahaya, ya kan? Contohnya misalkan tadi cuka, itu tidak berbahaya bagi kita, kecuali memang konsentrasinya tinggi, itu berbahaya. Kemudian sabun itu sangat berguna bagi kehidupan kita, kan? Kita bisa mandi, membersihkan diri dengan menggunakan sabun, kan? Seperti itu. Kemudian deterjen juga seperti itu, kita bisa mencuci baju dengan deterjen. Tanpa deterjen, kita tidak bisa bayangkan seperti apa baju kita, kan? Berarti kembali ke alam, itu pun lebih sulit penggunaannya, kan? Seperti itu. Kemudian selanjutnya lagi, ternyata ya bahan-bahan kimia yang ada di lingkungan kita semuanya
berhubungan dengan kehidupan kita dan semuanya ada manfaatnya bagi kita. Jadi tidak hanya orang mengatakan bahwa oh kimia itu berbahaya. Ternyata kan tidak seperti itu ya. Bahkan ternyata kimia itu berguna bagi kehidupan kita. Salah satunya itu adalah yang disebutkan tadi oleh teman-teman, oleh adik-adik tadi ya, seperti itu. Sehingga itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tentang peranan ilmu kimia dalam bidang lain. Kemudian yang kedua, peranan ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global ya, seperti itu. Nah, selanjutnya lagi mungkin Bapak berikan satu ini contoh-contohnya tadi ya, sampai sebelumnya. Ini contoh-contohnya tadi itu sirup, ini termasuk zat kimia juga, tidak berbahaya. Kemudian besi. Besi ini juga zat kimia, bisa digunakan untuk bangunan, kemudian pagar dan seterusnya. Kemudian baju yang kita gunakan itu dari polimer juga, itu tidak berbahaya. Kemudian urea juga pupuk. Ya, kalau pupuk kalau dimakan ya sedikit berbahaya, tapi sangat bermanfaat bagi tumbuhan, dan tumbuhan itu yang akan menghasilkan makanan atau menghasilkan buah-buahan untuk kita, berarti kan bermanfaat juga. Kemudian ban mobil, ban motor, ban sepeda itu bermanfaat bagi kita, sehingga memang sangat baik untuk digunakan. Kemudian garam dapur ya atau NaCl itu juga sangat bermanfaat bagi kita ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya lagi Bapak di sini akan menyampaikan kompetensi dasar kita ya. Untuk pembelajaran kali ini itu adalah menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, indikator pencapaiannya ada dua. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi peran kimia dalam perkembangan ilmu kimia, ilmu lain maksudnya. Kemudian yang kedua itu adalah mendeskripsikan peran kimia dalam menyelesaikan masalah global ya, seperti itu. Nah, ini kemudian kalau kita mengetahui banyak orang yang mengatakan bahwa kenapa kita harus mempelajari kimia ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya anggapan orang itu sebenarnya agak keliru, kita perlu luruskan. Memang kita wajib hukumnya sebenarnya mempelajari kimia, karena dalam kehidupan kita sehari-hari itu semua berhubungan dengan kimia. Terus kemudian apakah bisa ya seorang yang mempelajari kimia kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak bagi mereka? Bisa ya, salah satunya adalah menjadi peneliti. Itu adalah peneliti di bidang kimia, menjadi laboran, menjadi dosen atau pengajar seperti Pak Arif ya kan. Nah, kalau kita akan jadi guru, mungkin kalau jadi guru kimia banyak orang yang kurang begitu termotivasi ya, atau banyak orang yang kurang berminat. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan menjadi guru kimia kita mendapatkan manfaat dari semua yang kita ajarkan kepada anak-anak kita ya. Itu motivasi yang saya berikan. Mudah-mudahan kalian nantinya ketika setelah lulus dari sekolah ini bisa mengambil bidang atau jurusan kimia ya, seperti itu. Kemudian tujuan pembelajarannya pada hari ini itu adalah melalui model pembelajaran problem based learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana dan mengolah informasi. Diharapkan kalian terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung ya. Kemudian memiliki rasa ingin tahu, kemudian teliti dalam melakukan pengamatan dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, kemudian memberi pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat mengidentifikasi peranan ilmu kimia dalam bidang lain dan mendeskripsikan peranan ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global ya. Nah, kemudian selanjutnya lagi sebelum pertemuan hari ini atau pertemuan yang pertama itu, sebelum saya mengakhiri pertemuan yang pertama, saya pernah membagikan kelompok kepada kalian untuk berdiskusi pagi, siang hari ini, sore hari ini ya, melanjutkan untuk pertemuan kedua, karena memang peserta atau karena memang di kelas ini jumlah kecil, jadi saya hanya membagi dua kelompok saja. Yang pertama kelompok satu itu ada Gita, kemudian ada Ahsana, kemudian ada Jeriani, ada Hero ya.
Kemudian kelompok kedua, Yuwita, Erni, Ade, dan Isma. Ya. Jadi nama-nama kelompoknya tolong diingat ya, diingat nantinya kelompok-kelompok ini akan berdiskusi, kemudian memecahkan masalah yang diberikan oleh saya ya, seperti itu untuk pelajaran kali ini. Nah, kemudian dalam diskusi kali ini memang ada aturannya ya. Aturannya yang pertama itu setiap kelompok harus berdiskusi membahas permasalahan yang diberikan, ya kan? Kemudian jadi permasalahannya selain diberikan, kalian juga harus memahami juga permasalahan itu, ya. Kemudian yang kedua itu menuangkan hasil diskusinya di LKPD. Nantinya setelah ketika kalian berdiskusi, LKPD yang sudah saya kirim di WA Group, jadi tolong nanti diisi, ya kan? Mau diisi, disesuaikan dengan hasil diskusi kalian, dan LKPD yang ditanyakan kemudian melakukan presentasi, ya. Jadi setelah diskusi. Untuk diskusi pada sore hari ini ya, jadi setiap kelompok nantinya silakan mencari apa namanya bahan, membaca literatur yang sudah saya berikan dalam bentuk bahan ajar yang sudah saya kirim melalui WA Group. Kemudian bisa juga menggunakan literatur yang kalian punya di rumah, silakan buku kimia yang sudah kalian beli silakan digunakan. Kemudian bisa juga menggunakan bahan-bahan yang berada dari internet ya, yang relevan dengan masalah yang kita cari solusinya pada sore hari ini ya, seperti itu. Kemudian nantinya setiap kelompok itu wajib untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Kemudian selanjutnya menuangkan hasil diskusinya di LKPD. Setelah itu melakukan presentasi dan selanjutnya menanggapi presentasi dari kelompok lain. Jadi kelompok 1 misalkan berarti menanggapi kelompok 2 ya, hasil presentasinya itu. Kemudian untuk mengekspresikan waktu kita, mari kita mulai diskusi kita pada sore hari ini ya. Kelompok 1 sudah siap, kelompok 1 kita mulai diskusinya. Ya, sudah ya. Oke, kelompok 2 sudah siap? Ya, sudah. Mari kita diskusi. Jadi Bapak berikan waktu sekitar 10 menit untuk berdiskusi ya, dimulai dari sekarang. Silakan nanti kelompoknya menunjuk ketua kelompoknya masing-masing nanti yang akan mempresentasikan. Kemudian jangan lupa notulennya harus ada yang ditunjuk juga untuk menuliskan hasil-hasil yang didiskusikan oleh kelompok kalian ya. Silakan Bapak berikan waktu selama 10 menit ya. Jadi jangan lupa setiap siswanya itu harus aktif dalam diskusi. Kemudian jangan lupa menuliskan hasil diskusinya di LKPD ya, selama 10 menit dari sekarang ya. Silakan. Sambil berdiskusi, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kemudian kalau kurang jelas tentang masalah kegiatan diskusi ini, silakan ditanyakan juga ya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan mungkin untuk diskusi ini? Tidak ada? Sambil mengerjakan silakan. Kelompok 1, Gita, sementara mengerjakan ya. Ya, baik. Terima kasih ya. Ya, silakan. Jangan lupa ya diskusi dengan teman-temannya di dalam kelompoknya supaya hasilnya juga pemikiran bersama ya, bukan pemikiran sendiri. Kelompok 2, silakan Hero ya. Jangan lupa berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Silakan berdiskusi. LKPD-nya jangan lupa diisi. LKPD yang sudah Bapak share di WA Group, silakan diisi ya. Ya, terima kasih Hero ya. Mudah-mudahan diskusi. Kemudian setelah mendapatkan hasil diskusinya, nanti jangan lupa presentasikan ke teman-teman kelompok lain ya. Seperti itu. Oke, ada kesulitan? Tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada. Kemudian untuk kelompok 1 sudah selesai? Oh, belum.
Ya, ya. Masih ada waktu ya, 5 menit lagi. Silakan. Apa ada kesulitan kelompok 2? Oh, tidak ada ya. Kemudian kelompok 1 ya, jangan lupa baca literaturnya. Kelompok 2 juga seperti itu ya. Diskusi, jangan lupa. Kemudian LKPD-nya terus diisi. Nah, kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Kelompok 2 sudah, kelompok 2. Hero, kelompok 2 sudah selesai, Hero? Sudah, Pak. Sudah ya? Oh, sudah, alhamdulillah. Luar biasa ya. Oke. Nah, sekarang tibalah saatnya untuk mempresentasikan ya, presentasikan dari hasil diskusi kalian. Nah, tetapi mungkin Bapak ini dulu ya, Bapak apa namanya ingin menanyakan sekali lagi, apakah hasil diskusinya sudah dimasukkan ke dalam LKPD ya? Sudah ya? LKPD-nya sudah. Kemudian yang selanjutnya lagi untuk kegiatan presentasi ini nanti kan kita hanya dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi setiap kelompok itu harus mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian nanti kelompok lain menanggapinya. Itu aturannya seperti itu. Jadi untuk kelompok 1 dulu silakan presentasikan. Ada perwakilan dari kelompok 1, bisa kita atau bisa teman-teman, nanti kita tunjuk saja siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian juga bisa juga mungkin kita namanya di situ dibuatkan sekretarisnya, kemudian notulennya, dan jangan lupa notulennya nanti menuliskan pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan dari kelompok lain yang nantinya akan disimpulkan gitu, seperti itu ya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan. Saya berikan waktu 5 menit saja untuk presentasinya ya. Silakan kita Untuk untuk kelompok kegiatan 1, 1, Pak, 2, dan 3 ya, karena memang ya. mau diwakilkan sama Ya, Anissa, kelompok Pak. 1. Boleh, Kelompok boleh 1 Anissa, oleh silakan Anissa, Pak. Anissa. Anissa ada kan? Iya, Anissa ada kan? Ada ya? Ya, silakan Anissa untuk kelompok 1. Kelompok 2 menyimak ya, kelompok 2 menyimak presentasi dari Anissa. Silakan Anissa. Ya. Ada Anissa? Halo Anissa? Masih dalam jaringan Anissa? Kalau Anissa jaringannya bermasalah mungkin bisa yang lain? Gita saya. Oh iya betul ya. Memang dalam keadaan seperti ini memang kadang kita juga apa namanya terkendala dengan jaringan ya. Jaringan ini sangat ketika kita tidak digunakan jaringannya bagus, tetapi ketika digunakan jaringan sangat bermasalah. Itu memang luar biasa ya. Itu begitu. Jadi harus bersabar memang ya. Silakan Anissa kalau sudah bisa mempresentasikan, silakan presentasikan. Kelompok lain, kelompoknya Hero bisa menyimaknya ya hasil dari presentasinya. Jadi yang dipresentasikan adalah kegiatan 1, kemudian kegiatan 2, dan kegiatan 3 ya. Seperti itu. Coba nanti Bapak buka dulu ininya ya, LKPD-nya. Ya. Boleh, Pak? Ya, silakan kita ya. Waktunya hanya 2 menit saja karena tadi sudah terpakai waktunya, silakan kita. Boleh saya sebutkan saja, Pak? Nanti Bapak tolong Boleh bisa silakan. tampilkan yang LKPD yang itu. Iya, nanti tampilkan. Silakan. Ya. Ya, yang pertama itu adalah lembar nama kelompok ya, kelompok, kemudian nama-namanya, kemudian di situ ada kegiatan 1 ya, kegiatan 1. Silakan Anissa. Boleh, Ya. Pak? Ya, Nah, silakan. itu yang kegiatan 1 itu kan suruh melengkapi ya, Pak ya? Iya, benar. Oke, kalau yang pertama itu kan di peran ilmu kimia di bidang teknik sipil ya, Pak ya? Iya, Nah, benar. kelompok kami itu mendiskusikan perannya itu untuk Iya, mengetahui benar. kelebihan dan kekurangan bahan-bahan yang digunakan dalam bangunan. Oh, iya, Pak, terdengar? Terus?
Ya, terdengar, Oke. terdengar. Nah, kalau yang nomor 2 itu kan perannya sudah ada, cuman bidangnya apa gitu ya Pak ya. Kalau yang nomor 2 itu kan perannya itu Iya, mengidentifikasi jenis unsur hara dan mengukur pH tanah untuk menentukan tingkat kesuburannya. Ini peran di bidang iya, pertanian. Nah, kalau betul, yang betul. ketiga itu kan bidangnya farmasi. Kalau di bidang farmasi itu obat-obatan. Kalau yang keempat itu pertanian membuat pupuk dan pestisida. Kalau yang kelima di bidang mesin itu komposisi bahan bakar. Banyak kan bahan bakar itu yang tersusun dari senyawa-senyawa kimia. Terakhir, kalau yang di bidang hukum itu biasanya menyelidiki kasus dengan sidik jari. Iya, Itu iya, Pak, betul. Iya. yang Ya, satu terima kasih nih komponen saya ya. atas presentasinya. Ya, Ya, terima kasih atas sama-sama Pak. presentasinya. Ya. Mungkin dari kelompok 2 bisa ada yang menanggapi? Hero bisa menanggapinya? Atau jawabannya sama ya? Oh iya, terima kasih Hero ya atas tanggapannya. Kemudian sekarang terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikannya. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi kalian ya. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan presentasikan untuk Hero atau yang lain selain Hero, ini kelompok 2 bisa mewakili ya. Presentasikan untuk kegiatan kedua bisa ya, kegiatan ketiga juga bisa. Silakan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, selanjutnya ya, dari hasil diskusi yang kalian lakukan ya, dari hasil diskusi yang kalian lakukan hari ini kita sama-sama ada yang bisa menyimpulkan mungkin dari diskusi yang kita lakukan yang kalian lakukan pada hari ini. Silakan disimpulkan. Kita bisa menyimpulkan kesimpulan diskusi pada hari ini atau pelajaran per hari ini. Diskusinya Oke, silakan disimpulkan. kesimpulannya hari ini kita belajar tentang ilmu kimia, Pak, yang banyak peranannya itu dalam bidang-bidang dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Contohnya Ya, dalam bidang terus kedokteran, saja. tadi udah disebutkan sama Anissa, kemudian bidang pertanian, bidang geologi, biologi, mesin, hukum, teknik sipil, dan lain sebagainya, Pak. Oh, baik, baik ya. Itu, Iya. Pak, Terima kasih kesimpulan. kita ya sudah menyimpulkan ya. Terima kasih luar biasa kesimpulannya. Ya, kemudian selanjutnya lagi ya. Bapak nanti di sini karena itu adalah hasil diskusi kalian, Bapak memberikan sedikit penguatan ya, penguatan menyampaikan kembali untuk materinya. Nah, ini saya memberikan penguatan ya. Jadi peran ilmu penguatan ya. Jadi peran ilmu kimia itu apa yang telah kalian diskusikan tadi memang berhubungan dengan materi yang diberikan pada sore hari ini ya. Jadi ada peran ilmu kimia dalam bidang lain itu contohnya adalah bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran itu menemukan interaksi obat terhadap penyakit yang diderita pasien ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian dalam bidang pertanian itu menganalisis kandungan tanah terkait kesuburan tanah ya. Kandungan unsur haranya dalam tanah. Kemudian bidang geologi itu ada penelitian batu-batuan atau mineral, kandungan unsur biasanya digunakan di pertambangan ya, tambangan. Kemudian selanjutnya lagi ada bidang biologi, ada identifikasi karbohidrat, protein dan lemak itu untuk biologi. Kemudian bidang hukum biasanya digunakan untuk pemeriksaan sidik jari dengan menggunakan AgNO3 ya, AgNO3. Kemudian ada bidang mesin. Bidang mesin ini memang sekarang ini karena dunia sekarang ini sudah serba menggunakan mesin, maka disitulah hadir peran ilmu kimia ya. Salah satunya adalah mempelajari sifat dan komposisi bahan bakar. Kemudian ada bidang teknik sipil ya, itu mengetahui kelebihan dan kekurangan bahan bangunan yang akan digunakan. Nah, kemudian bagaimana untuk peran ilmu kimia itu sendiri dalam menyelesaikan masalah global? Salah satunya itu adalah bahan bakar. Yang kita tahu memang bahan bakar sekarang itu kan sangat terbatas jumlah saat ini karena memang bahan bakar yang kita gunakan berasal dari bahan yang tidak dapat diperbaharui lagi. Salah satunya adalah bensin, kemudian solar, dan seterusnya dari karbon, hidrokarbon. Sehingga itu terbatas, akan habis. Makanya
kimia hadir di situ dalam menyelesaikan masalah ini. Salah satunya itu adalah ada bahan bakar alternatif, contohnya itu adalah alkohol ya. Alkohol itu kan bisa didapatkan dari tumbuhan, dan tumbuhan mudah-mudahan tidak akan habis lama-lamanya, dan itu adalah suatu bahan atau zat yang bisa diperbaharui ya. Kemudian selanjutnya lagi adalah teknologi biogas. Kimia hadir di situ untuk perannya itu menyelesaikan masalah global. Teknologi biogas. Biasanya kan apalagi di kampung-kampung itu banyak sekali kotoran-kotoran hewan yang dibuang begitu saja ya kan. Kemudian mengering di jalan dan seterusnya. Akhirnya menjadi apa namanya jebakan Batman. Nah, itu kan berbahaya juga bagi yang pengguna jalan yang lain. Sehingga itu kimia hadir membuat teknologi biogas. Jadi kotoran-kotoran hewan itu kemudian dimasukkan ke dalam suatu tempat ya. Kemudian di situ itu kan mengandung yang namanya kotoran hewan itu mengandung zat kimia ya. Zat kimia yang namanya itu adalah SO3 ya. SO3, H2S mohon maaf ya. H2S, kemudian di situ juga ada NH3 amoniak. Kemudian diubah menjadi CH4. Jadi CH4-nya sekitar 50 sampai 70%. Nah, itu kan kemudian diubah jadi CO2 dan H2. Tapi CH4-nya digunakan untuk menjadi bahan baku listrik, kemudian untuk kompor gas ya kan digunakan seperti itu. Sehingga itu sangat membantu untuk kehidupan atau masalah global yang harus diselesaikan. Kemudian program Langit Biru yang kita tahu itu terutama di kota Jakarta atau kota-kota besar itu memang polusi udara itu sangat luar biasa. Emisi dari kendaraan bermotor itu sangat luar biasa banyaknya dan menyebabkan udara di sekitar kita itu tidak sehat lagi. Sehingga itu hadirlah sebuah teknologi yang namanya peranan ilmu kimianya adalah dalam program Langit Biru. Jadi satu program yang membersihkan langit dengan cara itu mengurangi timbal ya. Kemudian di situ juga mengubah CO dan NO ya, coba NO menjadi sulfur ya, SO2. Nah, sehingga dengan menggunakan katalisnya adalah katalis konverter ya, biasanya digunakan itu adalah tembaga, katalisnya tembaga, sehingganya itu polusi udaranya berkurang dan udara yang didapatkan udara yang sehat seperti itu ya. Nah, itu adalah penguatan dari saya. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kita diskusikan pada sore hari ini, kemudian yang saya berikan materinya itu bisa menjadi sebuah manfaat bagi kita semua ya. Nah, selanjutnya lagi mungkin saya ingatkan, saya memberikan tugas melalui WA Group. Tugasnya itu adalah tugas yang nantinya dikumpul pada pertemuan ketiga yang akan membahas tentang, jadi pertemuan ketiga itu kita akan lanjutkan materi kita masih tentang pengenalan ilmu kimia. Materinya itu adalah tentang metode ilmiah, kemudian perkenalan atau keselamatan kerja di laboratorium. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi untuk mengakhiri kegiatan. Tapi sebelumnya ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup? Tidak ada? Ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa, kalau misalkan waktu sudah habis, kemudian ada pertanyaan, bisa disimpan dulu pertanyaannya, nanti minggu depan sebelum pertemuan ketiga, itu kita bisa diskusikan sebelumnya. Atau ada yang perlu diskusikan? Tidak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya minta bantu kepada ketua kelasnya atau kita saja untuk memimpin doa pada akhir kegiatan hari ini. Itu tidak ada? Ada Pak Hero. Ya, Pak Hero, silakan ya, Pak. Hero. Doanya. Pimpin doanya. Ya Pak, ya baik. Teman-teman semua, Iya. yang kita mengakhiri belajar kita di saat ini dengan kita berdoa. Doa ini menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai, doa selesai. Ya, terima kasih Hero atas pimpin doanya. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Nanti kita akan ketemu lagi pada pertemuan ketiga di waktu dan jam yang berbeda. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.